Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal dari tingkat 2 Elektronika A, kelompok 4 yang beranggotakan Bayu Fadlur Rahman, Kelvin Hoyo Saputra, Doli Salfudin, Fahri Aji Anjastri Finata, Fikri Fadila Al-Ghifari, Muhammad Dafadenya Raja Putra akan menjelaskan hasil dari tugas besar semester 4 pada mata kuliah pemrograman komputer dan aplikasi mobile, yaitu membuat aplikasi dan sistem otomatisasi tepat guna yang kami beri nama Omahku Pinter. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ridwan Arif Cahyono sebagai dosen mata kuliah pemrograman komputer dan aplikasi mobile yang telah membimbing dan mengajarkan kami di semester ini. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai pembuatan dan cara kerja aplikasi Omahku Pinter. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan aplikasi menggunakan App Inventor, dan berikut adalah tampilan hasil dari aplikasi yang telah kami buat. Oke, di sini saya akan menjelaskan aplikasi Omahku Pinter beserta codingannya. Pertama kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, dalam aplikasi Omahku Pinter terdapat 3 screen. Yaitu screen pertama hanya berisi gambar dan label. Berfungsi hanya untuk tampilan awal. Nah, untuk coding blocknya hanya memakai codingan untuk menutup aplikasi dan pindah screen. Dalam screen ini kita beri sensor yaitu clock. Clock di sini berfungsi untuk memindahkan screen 1 ke Omahku Pinter, yaitu screen 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke screen 2 yaitu Omah Pinter. Nah, di dalam screen 2 ini atau screen Omahku Pinter, kita memasukkan yang pertama yaitu Bluetooth client, kemudian ada 2 sound, kemudian speech recognize, terus text to speech, dan clock. Untuk di dalam aplikasi ini terdapat beberapa button untuk menyalakan lampu. Yang pertama yaitu kamar mandi, ada kamar anak, kamar utama, teras, dan ruang utama. Dan di bawah terdapat button voice. Nah, voice ini untuk mode menyalakan lampu dengan suara. Untuk all lamp on yaitu untuk menyalakan semua lampu ataupun mematikan semua lampu. Dan sebelahnya ada button connect untuk menghubungkan Android ke Bluetooth modul Arduino. Di bawahnya ada indikator jika Bluetooth sudah tersambung. Nah, di pojok sebelah sini, sebelah tulisan Omahku Pinter, terdapat icon informasi. Nah, jika icon informasi diklik, kita akan dipindahkan ke screen baru, yaitu screen anggota. Nah, di sini di dalam screen anggota ini nanti text to speech akan mengeluarkan suara yang isinya berupa pidato awal, yaitu pendahuluan. Nah, kita balik lagi ke screen 2 yaitu Omah Pinter. Nah, sekarang kita masuk ke coding blocknya. Nah, jadi aplikasi Omahku Pinter ini terdapat 2 mode, yaitu mode dengan button dan mode suara. Hal yang pertama dilakukan yaitu membuat codingan. Jika aplikasi Omahku Pinter tombol kembali dipencet atau diklik, maka dia akan menutup aplikasi.
Nah, kemudian untuk when image click, yaitu yang icon informasi tadi diklik, dia akan open another screen anggota. Nah, ketika tombol icon informasi tadi diklik, dia akan pindah ke button anggota. Nah, kemudian jika button voice, yaitu button untuk mode suara tadi, yang ini diklik, maka dia akan memanggil speech recognize dan dia get text. Nah, kemudian untuk connect ke Bluetooth, jadi kita ambil Bluetooth client yang paling atas. Nah, terus Bluetooth before picking, set status text, yaitu status yang paling bawah, kita kasih tulisan terputus. Kemudian Bluetooth client address and name, dan set color, warna tulisan hitam. Nah, ketika kita sudah mengambil speaker, ini di sini Bluetooth yaitu list speaker ya. Jika kalau Bluetooth client connect address Bluetooth selection, jika Bluetooth yang dipilih, maka speech recognize akan si sound akan memanggil sound 2, yaitu suara indikator. Kemudian ada set status tag terhubung, warna kuning. Nah, jadi prinsip di aplikasi Om Aku Pinter ini yaitu ketika kita klik, maka dia akan mengirim variabel. Misalnya kita kamar anak, ketika kita mengklik button kamar anak, dan di dalam button ini ya terdapat if then else. Nah, ketika kita klik button kamar anak, if kamar anak background color abu-abu, jika warna background abu-abu, maka dia akan memanggil sound 1, yaitu efek suara button diklik. Kemudian dia akan memanggil Bluetooth client 1 untuk mengirim teks G atau teks variabel G ke Arduino. Nah, kemudian set kamar anak background color to kuning. Dia akan merubah warna background dari button menjadi kuning. Nah, else, jika tidak, dia akan memanggil sound play unclick, terus mengirim teks H atau variabel H ke Bluetooth, kemudian merubah background tadi yang semula kuning menjadi abu-abu. Begitu juga dengan button lainnya. Oke. Nah, kemudian untuk speech recognize ini berfungsi ketika button voice diklik dan kita sudah berbicara. Sebelumnya ini, pertama kita klik button voice, kemudian dia memanggil speech recognize, kemudian get text. Jadi ketika kita berbicara, dia akan menangkap suara dan kemudian dijadikan teks. Nah, ketika after getting text, dia akan set view text. Nah, untuk view text kita sembunyikan di belakang, jadi tidak kita tampilkan. View text kita set menjadi speech recognize result, yaitu jawaban atau teks dari apa yang kita bicarakan tadi. Nah, ini ada beberapa if then di bawah. Sebenarnya
kita membuat variabel sama dengan button yang diklik. Jadi ketika kita klik button teras atau ingin menyalakan lampu teras dengan button maupun suara, kita tetap mengirim variabel yaitu berupa huruf C. Nah, untuk yang suara yaitu compare text. Nah, untuk nyalakan lampu teras ini kita setting manual sesuai keinginan. Ya, compare text, nyalakan lampu teras sama dengan nilai dari view text atau nilai dari voice yang kita ucapkan tadi sama. Nah, maka text to speech. Nah, dia untuk mengatur kecepatan suara. Kemudian call text to speech message, yaitu ketika suara sama dan mendapatkan teks, maka Google Voice akan mengeluarkan suara yaitu lampu teras nyala. Nah, selain itu dia akan mengirim variabel C ke Bluetooth modul Arduino. Nah, begitu juga dengan untuk perintah-perintah lainnya, prinsipnya sama, yaitu mendapatkan teks kemudian di-compare dengan hasil yang kita ucapkan. Kemudian Google Voice akan mengeluarkan suara berdasarkan apa yang kita ucapkan. Selanjutnya dia mengirim variabel. Nah, kira-kira seperti itu. Dari variabel-variabel yang kita ucapkan tadi, dia akan dikirim ke Arduino. Nah, jadi di sini ada if data C, if data sama dengan C, kemudian digital write pin 4 nyala. Nah, jadi ketika data ini merupakan data dari si aplikasi tadi, data yang dikirim C yaitu variabel C yaitu untuk nyalakan lampu teras. Nah, dia mendapat variabel C, maka button 4 atau pin 4 maksud saya, dia akan high, akan menyala. Nah, seperti itu. Untuk yang variabel M di sini yaitu bonus, seperti ini, nyalakan semua LED secara bergantian, nyalakan LED satu persatu bergantian tapi berganti arah, terus lampu kejar seperti ada yang dipertunjukkan titer. Yang terakhir itu random LED, jadi nyalanya bergantian, random. Oke, seperti itu saja isi dari aplikasi Om Aku Pintar. Terima kasih. Berikut adalah coding program pada proyek Om Aku Pintar. Ini adalah void setupnya. Serial beginnya itu 9600. Serial begin itu berfungsi untuk nyeting kecepatan data dalam bits per second untuk penyampaian data serial. Berikut adalah pin mode-nya. Untuk pin 4 itu untuk lampu teras, pin 5 untuk lampu kamar utama, pin 6 untuk lampu kamar anak, pin 7 untuk lampu kamar mandi, dan pin 8 untuk lampu ruang utama. Semua pinnya itu disetting sebagai output. Selanjutnya ini adalah void loop-nya. Void loop adalah program yang dapat dibaca diulang-ulang. Jadi bisa dibaca berkali-kali. Itu pertama, serial available itu 0 ya. Serial available itu untuk mengecek apakah data sudah di buffer apa belum. Sudah ada di buffer apa belum. Lalu serial read-nya ini jika data C, maka pin 4 akan bernilai high. Digital write
itu berfungsi untuk memberi nilai high atau low ke pin digital. Jika pin dikonfigurasikan sebagai output, ini kan output semua, maka jika high maka akan mendapatkan tegangan 5 volt atau 3,3 volt. Lalu untuk yang disetting low itu akan disetting sebagai ground atau 0 volt yang masuk. Jadi jika data C, maka pin 4 akan bernilai high. Pin 4 itu adalah lampu teras, maka lampu teras akan menyala. Jika Arduino membaca data D, maka pin 4 itu bernilai low dan lampu teras itu akan mati. Selanjutnya sama untuk jika membaca data E, maka pin 5 akan bernilai high dan pin 5 itu adalah lampu kamar utama, maka lampu kamar utama itu akan menyala. Selanjutnya jika membaca data F, pin 5 akan bernilai low dan lampu kamar utama akan mati. Begitu semuanya sama ya. Dan ini untuk pin 6 itu lampu kamar anak, pin 7 itu lampu kamar mandi, dan pin 8 itu untuk lampu ruang utama. Semuanya jika membaca suatu data yang sudah diatur ini akan bernilai high atau low, yang akan menyebabkan lampu tersebut itu nyala atau mati. Dan di sini ada setting jika membaca data A, maka semua pin akan bernilai high, maka semua lampu akan menyala. Dan jika membaca data B, semua pin akan bernilai low dan semua lampu akan mati. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja komponen yang terdapat pada proyek kami, yaitu proyek Rumahku Pintar. Yang pertama ada Arduino Nano. Selanjutnya ada modul Bluetooth HC06 dan juga LED dan resistor 220. Di sini kita menggunakan pin D5, D6, D7, D8 pada Arduino. Yang pertama D4 kita gunakan sebagai penyambung ke lampu teras. D5 kita gunakan untuk lampu kamar utama. D6 kita gunakan untuk lampu kamar anak. D7 kita gunakan sebagai lampu kamar mandi, dan D8 sebagai lampu ruang tamu. Selanjutnya semua LED dihubungkan ke resistor dan lalu dihubungkan ke ground. Sedangkan untuk menghubungkan antara Arduino dengan modul Bluetooth HC06 dengan cara yaitu pin RX Arduino kita hubungkan dengan pin TX modul Bluetooth HC06. Selanjutnya pin TX pada Arduino kita hubungkan dengan pin RX modul HC06. Ya, seperti inilah komponen yang digunakan. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari Omahku Pintar ini. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi dari Omahku Pintar. Kemudian kita nyalakan Bluetooth. Lalu kita konekkan Bluetooth dari HP ke
Arduino. Kita klik, tunggu beberapa saat. Ya, ini sudah. Nah, di sini terdapat dua pilihan, menggunakan voice dan juga menggunakan klik melalui HP. Nah, sekarang ini kita coba dulu dengan klik satu-satu. Yang pertama dari kamar mandi. Kamar mandi nyala. Kamar anak nyala. Kamar utama nyala. Ruang utama nyala. Teras juga nyala. Nah, sekarang kita matikan semuanya. Ya, semuanya mati. Nah, sekarang kita menggunakan voice. Coba yang pertama, kita akan menyalakan kamar mandi. Nyalakan lampu kamar mandi. Lampu kamar mandi nyala. Nyalakan lampu kamar anak. Lampu kamar anak nyala. Nyalakan lampu kamar utama. Kita ulangin. Nyalakan lampu kamar utama. Lampu kamar utama nyala. Lalu selanjutnya, nyalakan lampu ruang utama. Lampu ruang utama nyala. Nah, yang terakhir, nyalakan lampu teras. Lampu teras nyala. Nah, kita akan mematikan semuanya menggunakan suara. Matikan semua lampu. Semua lampu mati.